Novita Dianku. Kali ini kita akan membahas tentang copyright atau hak cipta dalam YouTube. Apa sih copyright itu? Copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif seseorang yang menciptakan atau pencipta yang memegang hak cipta dari hasil apapun yang ia buat dan hasilkan sendiri. Ada dua jenis klaim copyright atau hak cipta yang sering terjadi di YouTube. Yang pertama yaitu klaim audio. Klaim audio adalah klaim yang berasal dari suara, bisa dari lagu ataupun musik dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu klaim visual. Kalau klaim visual itu yang bisa kita lihat, contohnya berupa gambar, video ataupun lukisan dan lain sebagainya. Saat terkena copyright, maka pihak YouTube akan mengirimkan email kepada kita bahwa video kita terkena copyright. Begitu teman-teman. Nah, ini contoh dari email dari pihak YouTube kepada saya yang memberikan atau menyatakan bahwa video dalam channel saya terkena copyright. Isinya seperti ini teman-teman. Hai Novita Dianku, seorang pemilik hak cipta menggunakan konten ID mengklaim beberapa materi dalam video Anda. Jadi ada salah satu dari pemilik hak cipta itu mengklaim kita seperti itu. Ini bukan teguran hak cipta. Klaim ini tidak mempengaruhi status akun Anda. Jadi meskipun kita terkena klaim, tetapi channel kita masih bisa berjalan seperti biasa guys. Ada baik iklan yang berjalan di video Anda dengan pendapatan akan pemilik hak cipta atau pemilik hak cipta menerima statistik tentang pandangan video Anda. Jadi ketika suatu saat channel kita itu sudah dimonetisasi, kemudian ada iklan yang masuk, maka pendapatan dari iklan tersebut tidak masuk ke kita teman-teman, tetapi masuk ke dalam pendapatan si pemilik hak cipta tersebut. Terus selanjutnya di situ juga dijelaskan video yang terkena copyright tadi, judul video saya yaitu 10 cara menjawab terima kasih itu, konten berhak ciptanya kocok elektronik diklaim oleh Hawk untuk third party. Selanjutnya apa berikutnya? Jika tidak ada masalah, Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun, Anda tidak perlu menghapus video Anda. Jadi meskipun terkena copyright, kita tidak perlu menghapus video kita. Teman-teman, jika sesuatu yang tidak beres dari pemilik hak cipta atau sistem kami membuat kesalahan, kita memiliki proses sengketa. Nah, jika misalkan teman-teman terkena copyright, tetapi ternyata copyright tersebut tidak sesuai dengan yang ditegurkan oleh pihak YouTube, kita bisa membuat sengketa. Tetapi jika memang kita terkena copyright dan musik atau video yang kita ambil itu milik orang lain, seperti itu teman-teman, maka sengketa ini tidak berlaku. Terus pihak YouTube memberikan saran, perlu hak cipta aman lagu. Ketika memilih musik untuk video berikutnya, Anda dapat menghindari masalah terkait hak cipta dengan memilih sebuah lagu dari audio perpustakaan YouTube. Jadi di situ pihak YouTube memberikan saran untuk kita, jika suatu saat lagi kita membuat video, kita bisa mengambil musik dari YouTube yang bebas copyright. Seperti itu teman-teman. Setelah menerima email teguran dari pihak YouTube, maka langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasinya adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam Google, lalu ketikkan YouTube Desktop. Langkah selanjutnya kita login ke YouTube. Kemudian di sebelah kanan itu ada notifikasi penting. Di situ ada notifikasinya berupa video menerima klaim hak cipta. Pemilik hak cipta mengklaim sejumlah konten di dalam video Anda yang tadi saya jelaskan di depan, yaitu 10 cara menjawab thank you. Lalu kemudian setelah itu kalian pilih atau klik yang lihat opsi. Maka nanti akan menuju ke ringkasan dan status hak cipta. Di situ tidak terkena dampak, maksudnya yaitu klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Jadi tidak berpengaruh pada channel kita dan channel kita tetap bisa berjalan seperti biasanya. Terus belah kanannya lagi ada monetisasi, seperti yang saya jelaskan. Jika kita sudah monetisasi, maka semua pendapatan yang kita terima dari video yang terkena copyright tadi akan jatuh kepada pemilik hak cipta tersebut.
Nah, di situ dijelaskan dalam ringkasan dan status hak cipta itu konten yang digunakan dalam copyright saya yaitu yang tadi electronic beat. Nah, itu ya. Terus jenis klaimnya yaitu klaim audio. Berarti yang klaim audio itu maksudnya copyright itu berupa suara atau musik seperti itu, teman-teman. Durasi yang ada dalam copyright itu sebenarnya cukup pendek sekali, tetapi meskipun pendek, semua pendapatannya akan masuk ke dalam hak cipta orang tersebut. Nah, itu mulai durasinya yaitu mulai 6:51 detik sampai dengan 7:01 detik. Cukup singkat sekali sebenarnya, teman-teman. Setelah itu kita dapat memilih cara, yaitu pilih tindakan. Kita klik di situ. Ada 3 tindakan yang bisa kita ambil, ada trim segmen, ada ganti lagu, dan ada nonaktifkan suara lagu. Kalau yang trim segmen itu berarti kita harus memotong video yang beberapa bagian yang sedikit tadi yang terkena copyright itu kita potong. Kalau pilihan yang kedua atau tindakan yang kedua ganti lagu itu berarti kita mengganti lagu yang terkena copyright itu dengan lagu yang bebas hak cipta. Terus yang ketiga nonaktifkan suara lagu berarti lagunya akan hilang. Cara yang efektif untuk mengatasi copyright klaim audio yang berupa suara atau musik yang pertama yaitu hapus lagu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik icon ganti lagu. Maka nanti akan muncul menu seperti ini dan di situ dijelaskan bahwa ada 1 klaim audio pada video saya. Anda dapat menghapus atau mengganti lagu dalam video menggunakan alat di bawah ini. Melakukan hal tersebut dapat menghapus batasan berikut. Jadi ketika kita sudah menghapus klaim audio tadi, maka kita dapat menghapus batasannya, salah satunya yaitu dimonetasi oleh penggugat tadi. Jadi semua pendapatan dari iklan itu bisa masuk ke dalam channel kita. Itu akan ada 2 opsi, yang pertama yaitu hapus audio dan yang kedua yaitu tambahkan atau ganti audio. Karena kita masih memakai opsi yang pertama, tadi langkahnya yaitu hapus audio, maka klik pada hapus audio. Lalu nanti akan muncul menu hapus audio, di situ ada judul dan artisnya, efek klaimnya. Lalu langkah selanjutnya kita pilih tanda kotak yang di samping electronic beat itu, kita kasih tanda centang. Kemudian kita klik hapus. Kemudian klik simpan. Nanti butuh waktu beberapa menit. Kalau kita memakai cara yang pertama, hapus lagu ini lumayan cepat prosesnya dibandingkan kita memilih opsi yang lainnya. Cara efektif yang kedua untuk mengatasi copyright klaim audio yang berupa suara atau musik yaitu dengan mengganti lagu. Caranya yaitu klik tambahkan atau ganti audio. Kemudian kita lihat dulu berapa detik atau berapa menit kira-kira klaim audio yang ada di copyright di video kita. Nah, di situ di video saya sekitar ada 5 detik. Maka untuk itu kita cari lagu dengan durasi yang kurang dari 30 detik. Nah, di situ banyak pilihannya. Tinggal kita memilih yang paling sedikit sekali durasinya yang di bawah 30 detik, itu ada yang 11 detik, 14 detik. Kita lihat semuanya di situ, lalu kita pilih lagu mana yang sesuai, kita bisa memutarnya, kita sesuaikan dengan video kita, kira-kira yang sesuai yang mana. Jika sudah menemukan musik atau lagu yang sudah cocok, lalu pilih tambahkan ke video. Kemudian kita atur settingannya, kira-kira letak copyright tadi di video kita tadi terletak di menit keberapa. Kita arahkan atau kita arahkan ke sebelah kanannya. Setelah kita paskan pada menit yang terkena copyright, maka selanjutnya yaitu klik simpan perubahan. Nah, itu kita tunggu beberapa menit, bahkan beberapa jam tergantung durasi video dari copyright kita. Semakin pendek durasi video copyright kita, maka semakin cepat proses perubahannya. Jadi harap bersabar. Setelah itu kita
kita kembali ke YouTube desktop dan kita cek kira-kira apakah masih ada klaim copyright atau hak cipta. Nah, di situ video saya yang berjudul 10 cara menjawab thank you sudah tidak ada ya. Dari sebelumnya ada klaim hak ciptanya. Itulah cara mengatasi video di YouTube kita yang terkena copyright atau hak cipta. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe, like, and share.